Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita akan mengkaji rumah kita masa depan. Rumah kita bukan di dunia ini. Rasulullah menjelaskan, ma ana wa dunya illa karokibin. Dunia ini bagiku hanyalah bagaikan seorang yang sedang berkendaraan. Istadalla tahta syajarah. Orang yang sedang berkendaraan bernaung, berteduh di bawah pohon. Tentu berteduh di bawah pohon tidak lama dan terasa nikmat. Tapi berteduh di bawah pohon bukan tujuan. Tujuannya masih jauh. Tsumma roha wa taroka. Lalu setelah berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon itu. Jadi dunia ini bagaikan pohon. Kita sedang berjalan dan sekarang sedang berteduh di bawah pohon. Tentu tidak lama kita berteduh di bawah pohon ini, karena tujuan kita bukan untuk berteduh, tapi berjalan ke rumah kita yang hakiki. Rumah kita yang hakiki adalah di akhirat nanti. Namun untuk mencapai rumah kita yang hakiki itu mengalami alam-alam yang telah ditetapkan Allah. Setelah kita berteduh di bawah pohon ini, kita akan mengalami alam yang pertama adalah alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita akan mengalami alam ba'as, kebangkitan dari kubur. Yang ketiga, kita akan mengalami alam mahsyar, berkumpul di padang menunggu hisaban. Yang keempat, alam hisab, alam perhitungan. Dan yang kelima, alam jaza, alam pembalasan. Setelah nanti dibalas oleh Allah, apakah kita di tempat yang senang atau rumah kita di tempat yang sedih. Itulah hakikat rumah kita. Kita akan mengkaji tahapan-tahapan itu, karena pada setiap alam itu dijelaskan Allah dan Rasul-Nya. Waktu terus berjalan dalam kehidupan kita sekarang. Hari demi hari, minggu tambah minggu, bulan tambah bulan, tahun pun berganti tahun.
sehingga kita sekarang berada di tahun 2021, 2020 telah kita tinggalkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, hari itu kami jalankan dalam kehidupan manusia. Dulu kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, lalu maju menjadi kuat, maju lagi menjadi lemah dan beruban. Setelah lemah beruban, kemana kita akan pergi? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wasyaibata. Dulu kita lahir kanak-kanak, lalu maju ke depan kita menjadi dewasa, maju lagi ke depan kita menjadi lansia, lalu menjadi pelupa. Kemana kita setelah lansia? Nukhrijukum tifla thumma litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian ada yang dihantarkan sampai usia lansia, likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga menjadi tidak tahu setelah tahu. Di dalam surat Thaha ayat 55, dulu kita diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu Allah akan mengembalikan kita ke dalam tanah, dan pada satu saat nanti Allah akan membangkitkan kita dari tanah pula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau begitu, apa hakikat hidup? Ketika Rasul ditanya apa hakikat hidup, Nabi tidak menjawab, menunggu wahyu. Turunlah ayat Thaha 135. Katakan Muhammad bahwa hidup itu menunggu mati. Semua orang yang hidup menunggu mati, maka tunggulah giliran kalian. Kullum mutarabbis patarabbasu. Katakan Muhammad, semuanya sedang antri menunggu mati. Patarabbasu, maka tunggulah giliran kalian. Karena itu orang pasti semua mati. Mati yang ditakuti oleh manusia pasti akan mengejar manusia kemana manusia lari. Allah menjelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka mati pasti akan menjemput kamu. Namun kita tidak diberitahu oleh Allah kapan dan di mana kita akan mati, dalam kondisi apa kita akan dimatikan, apakah oleh corona atau oleh yang lain. Karena mati ada di tangan Allah. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Cuman ada pesan Allah, jangan dulu mati kecuali dalam keadaan Islam. Seolah-olah mati itu diatur oleh kita, padahal mati di tangan Allah maknanya adalah pegang Islam selamanya,
sehingga ketika mati datang kita mati berada dalam pesanan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu apabila orang mati, mungkin saja dia dalam keadaan Islam dan orang baik, mungkin saja dia tidak baik, maka Rasulullah memerintahkan jangan lama membiarkan orang mati di tempat, cepat kubur. Sebab kalau dia orang baik, berarti kita telah mempercepat dia untuk bertemu dengan kebaikan. Tapi jika dia bukan orang baik, buat apa kita menyimpan lama orang yang banyak dosa berada di atas pundak kita? Asri'u bil janajah, cepat jenazah itu kubur. Fa in taku salihatan, jika jenazah itu orang baik, fa khairun tuqaddimunaha, maka kamu telah mempercepat padanya kebaikan. Wa iyakun siwa dzalika, jika dia bukan orang baik, tasyarrun tadaunaha ala riqabikum, maka kamu telah menyimpan lama orang yang dosa di atas pundak kamu. Setelah orang mati, ada yang baik, ada yang tidak, barulah dia masuk ke satu alam akhirat yang pertama. Inilah alam akhirat pertama, alam barzah, alam awal menuju rumah kita yang hakiki di akhirat nanti. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim, di belakang kehidupan mereka, barzahun, ada alam barzah. Barzah itu mudah, masa min hinil maut, dari mulai orang mati, ilal ba'si, sampai dia dibangkitkan. Jadi begitu dia mati, dia sudah masuk alam barzah. Sampai kapan? Sampai dia dibangkitkan. Kapan dibangkitkan itu? Ketika alam ini sudah rusak, ketika sudah terjadi kiamat. Karena itu sepanjang belum kiamat, orang yang mati dulu sedang menghuni alam barzah. Orang yang mati duluan, mereka sudah lebih awal berada di alam barzah. Kita masih hidup di dunia, begitu kita mati masuk alam barzah. Yang mati duluan di alam barzahnya lebih lama, yang mati belakangan di alam barzahnya tidak lama. Wa min waraihim barzahun, di belakang kehidupan manusia ada alam barzah. Aktu, jarak antara mati sampai dengan dibangkitkan. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, alam barzah itu lamanya sampai masuk alam kedua, yaitu alam ba'as. Nah, ketika manusia masuk alam barzah, orang menyebutnya alam kubur, maka alam kubur ini adalah tempat tinggal pertama dari tempat tinggal akhirat yang lain. Dan alam kubur ini dapat jadi ukuran. Jika dia baik, di alam kubur, alam yang lainnya enteng. Jika dia mendapatkan kesulitan di alam kubur, alam yang lainnya adalah kesusahan. Rasulullah menjelaskan, innal qabra awalu manjilin min manazilil akhirah. Kuburan itu
tempat tinggal akhirat pertama dari antara tempat tinggal akhirat yang lain. Pamain naja minhu pama ba'dahu aisyara. Jika selamat di alam kubur, alam barzah, alam yang lainnya keentengan. Wa in lam yanju, dan jika tidak selamat, pama ba'dahu syarrun minhu, maka alam yang lainnya adalah kesulitan. Nanti jika kita sudah wafat, masuk alam barzah, jika kesenangan yang kita peroleh, alam yang lainnya enteng. Jika kesulitan yang kita peroleh, alam yang lainnya adalah kegelapan. Alam barzah jadi ukuran untuk alam-alam akhirat yang lain. Ketika manusia masuk alam barzah, dia telah membawa rekaman amalnya masing-masing. Rekaman amal itu Allah gantungkan pada leher. Lalu nanti di akhirat, rekaman itu tinggal dibuka, braille, semua data terekam. Seperti flash disk. Seorang pekerja, misalnya pegawai bank, dia menyimpan data semuanya pada flash disk. Flash disk disimpan pada saku, lalu talinya digantungkan pada leher. Ketika ingin data, dia tinggal membuka flash disk itu, semua data sudah ada. Ketika seseorang mati, Allah telah menciptakan rekaman amalnya, flash disk akhirat. Tapi ini tidak akan terkena virus. Tuh. Itu digantungkan di leher. Lalu ketika nanti berhadapan dengan Allah, rekaman itu tinggal dibuka, semua ada. Cuman mata kita tidak melihat. Ketika orang mati, kemudian dimandikan, dibungkus, kemudian dikubur, tidak kelihatan oleh mata kita ada flash disk yang dia pakai. Tapi hakikatnya rekamannya sudah Allah gantungkan. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Setiap manusia kami telah gantungkan rekaman amalnya fi unukihi, pada lehernya masing-masing, pada pundaknya masing-masing. Karena itu tidak ada amal itu yang terlewat. Wa nukhriju yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Rekaman itu nanti akan diakurkan dengan catatan malaikat yang malaikat catat, mansyura, yang terbuka. Ternyata rekaman itu sama antara rekaman amal dengan catatan yang dicatat oleh malaikat. Kami mengeluarkan bagi dia pada hari kiamat kitaban, catatan, yalqahu mansyura, yang kami berikan dengan terbuka. Lalu, adakah kehidupan ketika kita berada di alam barzah? Jawabannya ada. Di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat yang pertama, manusia akan mengalami 5 kehidupan di kubur nanti. Pertama, domatul qabri, hempitan kubur. Rasulullah menjelaskan, innalil qabri dhabtah, sesungguhnya pada kuburan itu ada hempitan. Tidak ada orang yang mati masuk kubur tadi dihimpit, semua dihimpit, termasuk anak kecil. Hanya himpitan itu akan terasa oleh orang tidak sama. Bagi orang yang mukmin, yang beriman, yang bertakwa, hempitan itu terasa enak, ibarat nyeri awak paregal di urutan. Tapi
Tapi bagi orang yang tidak beriman, hempitan itu merupakan satu siksaan yang terasa. Badan itu seperti remuk. Itu akan dialami baik anak kecil ataupun dewasa ataupun orang tua. Kedua, begitu kita nanti masuk kubur, kita mengalami kehidupan yang kedua, su'alul qabri, pertanyaan kubur. Innal abda idza wudiya fi qabrihi, seseorang apabila sudah dikubur, wa tawalla anhu ashabuhu, sahabat-sahabat yang lainnya pulang ke rumah setelah menguburkan dia, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, maka orang yang mati mendengar suara telapak kaki mereka yang pulang ke rumah. Kita dikubur, yang menghantarkan pulang ke rumah, maka kita mendengar suara sandal mereka yang pulang ke rumah masing-masing. Siap kita ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya, orang mukmin akan ditanya oleh Allah, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Orang mukmin ditanya malaikat, bagaimana pandangan kamu terhadap laki-laki ini? Setiap orang akan diperlihatkan nabinya masing-masing. Maka orang mukmin akan menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Lalu malaikat itu pun berkata, lihatlah, tempatmu di neraka telah diganti dengan tempatmu di surga. Fa'amal munafiqu awil kafir, tapi orang munafik dan orang kafir ketika ditanya, kaifa kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pandanganmu terhadap laki-laki ini, yaitu Muhammad Rasulullah, dia menjawab, la adri, aku tidak kenal. Karena dia tidak pernah mempelajari ajaran Rasulullah sehingga tidak kenal terhadap Rasulnya. Aqulu mithla ma yaqulun nas, saya akan mengatakan apa yang dikatakan orang saja, karena dia tidak kenal. Maka payudrabu bimitrokin min hadidin, dia dipukul dengan pukulan seperti besi yang keras, payasihu sayhatan, lalu mayit itu berteriak dengan teriakan yang sangat keras, yasma'uhu mayalihi, yang dapat didengar oleh yang ada di sekelilingnya, illa thaqalain, kecuali dua yang tidak bisa mendengar, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin tidak dapat mendengar siksaan malaikat terhadap orang yang ada di dalam kubur. Ketiga, ketika kita berada di dalam kubur, maka masuklah kepada kehidupan yang ketiga yang disebut dengan azab kubur dan nikmat kubur. Bagi orang yang beriman, karena dia bersaksi bahwa itu adalah Muhammad Rasulullah, yubsahu lahu fi qabrihi maddu basarihi, dilapangkan penglihatnya sejauh pandangannya sehingga kuburan itu luas, tidak sempit. Kemudian wa tuz'alu ruhuhu ala arwahil mu'minin, ruhnya disatukan dengan ruh orang-orang mukmin. Lalu mereka yang mendapatkan nikmat kubur itu, nam naumatal arus fi hajalatiha lam taduk adabal qabri, tidurlah kamu dengan nyenyak bagaikan tidurnya pengantin baru yang tidak pernah merasakan sakit. Itu
nikmat kubur. Di dalam kuburnya diluangkan, dilebarkan sejauh mata memandang, tidak sempit, dan mereka pun istirahat tidur dengan nyenyak. Ketika bangkit dari kubur seolah-olah hanya tidur beberapa saat saja. Berkaitan dengan azab kubur, Rasulullah menjelaskan azabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar adanya, sehingga orang yang tidak bisa menyatakan bahwa itu Muhammad, maka dia dipukul dengan pukulan bagaikan besi, berteriak, dapat didengar oleh makhluk sekelilingnya, termasuk binatang kecuali manusia dan jin. Karenanya kita suka diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, adanya siksa kubur. Yang keempat, di alam kubur nanti kita akan mengalami kehidupan yang disebut maqarrur ruh, penempatan ruh. Karena begitu orang mati, ruhnya sudah ada dalam genggaman Allah. Begitu dia masuk kubur, rudda ruhahu ila jasadihi, si ruhnya dimasukkan ke dalam jasad. Terjadilah su'alul qabri, pertanyaan kubur. Dan selanjutnya ruh itu bukan di kuburan sana. Ruh orang yang mati ditempatkan oleh Allah di tempatnya masing-masing. Karena itu macam-macam tempat ruh itu. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan, innama nasamatul mu'mini tairun, ruh orang mukmin itu adalah terbang, ya lugu fi syajaratil jannah hatta yarja'ahu Allahu fi sajadihi yauma yab'atsuhu, dia berjalan terbang di pohon surga sampai nanti Allah mengembalikan ruhnya itu ketika dia dibangkitkan. Karena itu setelah orang mati dimasukkan kubur, kita jangan menyangka bahwa ruhnya ada di dalam sana. Ruhnya sudah diambil oleh Allah, ditempatkan di rumahnya masing-masing. Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dan Ibnu Qayyim, ada ruh yang disempatkan di ala iliyin, inilah ruhnya para nabi. Ada ruh yang ditempatkan di kediaman burung-burung surga, inilah ruhnya para syuhada. Ada ruh yang terpenjara, tidak bisa pergi kemana-mana, inilah ruhnya orang-orang fasik. Kemudian ada ruh di pintu surga, inilah orang-orang yang imannya kuat dan para syuhada. Dan juga ada ruh yang ditempatkan di sungai darah, dia bergelimpangan di sana, itulah ruhnya para pezina. Jadi ruh itu punya rumah, dan ruh itu hidup. Dia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, yatajawarun, antara ruh yang satu dengan ruh yang lain saling kunjung mengunjung. Bila ada orang yang mati belakangan, lalu orang yang mati duluan bertanya kepada orang yang mati belakangan, bagaimana keluarga aku di rumah sekarang? Artinya ruh itu adalah saling bertemu. Dia punya rumah, bagaikan kita punya rumah. Satu saat kita keluar rumah, tapi di lain kali kita pun juga pulang ke rumah.
Begitulah ruh. Itulah di alam barzah. Karena itu ruh bukan di dalam kubur itu. Logikanya sederhana. Kalau orang mati di laut, dimakan ikan, berarti ruhnya di mana? Dina ikan. Terus ikan dimakan kita, ruhnya di mana? Di kita. Nah, tidak demikian. Bukan di tempat di mana dia mati. Begitu dia mati pun sudah digenggam Allah, ditempatkan di tempatnya, di rumahnya masing-masing. Setelah ruh itu ditempatkan di tempat rumahnya masing-masing, apa yang dilakukan oleh kita nanti di rumah itu? Kita nonton apa? Nonton tayangan apa? Tayangan amal yang akan kita alami setelah dibangkitkan nanti. Karena itu di alam barzah nanti ada tontonan. Tekudu mawa TV, ada tontonan. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 46. An-naru yuraduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu akan ditontonkan di alam kubur nanti sehari 2 kali, sore dan pagi, bagi orang yang berdosa. Rasulullah menjelaskan, inna hadakum idza mata, sesungguhnya kamu apabila mati, uridu alaihi maq'aduhu, akan diperlihatkan nanti di alam kubur itu tempat yang akan kita tempati nanti. Bil ghadati lasyi, diperlihatkannya pagi dan sore. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, kalau nanti yang kita tonton itu ahli surga, maka kita akan menjadi ahli surga seperti itu. Kemudian wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, andai kata yang kita tonton itu nanti adalah ahli neraka, maka kita akan seperti itu. Fayuqalu hada maq'aduka, inilah tempatmu nanti. Padahal kita belum menempati, tapi gambaran tempat itu sudah diperlihatkan. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai kita nonton itu, sampai kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Kalau kita nonton yang membuat kita senang, maka jiwa kita senang. Tapi kalau kita nonton yang sedih, maka kita pun adalah sedih. Itulah termasuk salah satu daripada azab kubur. Karena itu nanti apa yang kita tonton. Karena itu alam kubur adalah alam menonton. 5 di alam kubur nanti: hempitan, pertanyaan, kemudian nikmat dan azab kubur, yang keempat penempatan ruh, dan yang kelima adalah menonton. Yang ditayangkan Allah itu yang akan kita alami nanti. Kemudian alam yang kedua adalah alam ba'as, alam kebangkitan. Setelah kita mati, kita akan dibangkitkan. Tapi sebelum manusia dibangkitkan, terjadi dulu di dunia ini yang disebut dengan as-sa'ah, kehancuran, kiamat.
Manusia tidak akan dibangkitkan dari kubur sebelum dunia ini hancur. Karena itu menjelang kebangkitan terjadilah al-qiyamah, kehancuran. Bagaimana kehancuran alam ini sebelum manusia dibangkitkan? Al-Hajj ayat 1 menjelaskan, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azimun. Takwalah kepada Tuhanmu bahwa goncangan kiamat ini sangat besar. Yauma tubaddalul ardu gharal ardi was samawat. Pada kiamat nanti sebelum manusia dibangkitkan, bumi diganti dengan bumi yang lain, langit pun diganti dengan langit yang lain. Jika bumi sudah berganti dengan bumi yang lain, langit berganti dengan langit yang lain, wa barajulillah, barulah manusia keluar dari kubur. Apakah ada orang yang masih hidup ketika kehancuran alam ini terjadi? Ada. Sehingga digambarkan Allah dalam surat Al-Qiyamah, faida bariqal basaru, apabila mata sudah melihat penuh dengan rasa ketakutan, wa khasafal qamaru, bulan sudah tidak bersinar, wa jumi'a syamsu wal qamar, bulan dan matahari itu disatukan. Ketika alam ini hancur, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, orang yang masih hidup di saat terjadinya kiamat, mereka bertanya, kemana mesti lari? Kalla la wazar, ingat tidak ada tempat untuk lari. Jadi di saat kiamat ini sedang terjadi, ada orang yang hidup menyaksikan kehancuran alam itu. Orang yang mati duluan tidak akan menyaksikan kehancuran alam, tapi di alam barzahnya lama. Orang yang mati belakangan menyaksikan kehancuran alam, tapi alam barzahnya sakedeung mening mana. Mati tiheula dalam kubur lila, mati belakangan menyaksikan kehancuran. Yang penting iman dan takwa yang kita miliki. Selanjutnya, yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dati hamlim hamlaha. Ketika terjadi kiamat adalah orang yang hamil mendadak melahirkan, orang yang menyusui melepaskan anaknya sehingga dia tidak sadar bahwa anaknya sudah lepas dari pangkuannya. Di saat kiamat itu terjadi, idas samaun fatarat, langit menjadi membelah, wa idal kawakibun tasarat, bintang-bintang pun berguguran, wa idal biharu pujirat, laut pun meluap ke daratan, wa idal kuburu busirat, sehingga yang dikubur pun menjadi terbangkit. Berapa lama kejadian alam itu? Bukan 1, 2, 3 tahun, bisa jadi berpuluh-puluh tahun di saat alam itu sedang mengalami kehancuran. Karena itu adalah alam ini akan hancur. Setelah alam hancur, maka barulah orang bangkit dari kubur. Alam kedua, alam ba'as. Al-Qamar ayat 7 menjelaskan, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ahdath ka'annahum jarodun muntashirun, sambil menundukkan pandangan masing-masing. Orang keluar dari kuburan mereka
bagaikan belalang yang beterbangan, menundukkan kepala, keluar dari alam barzah bagaikan belalang yang beterbangan, karena saking banyaknya. Orang mati tidak bersamaan, tapi bangkit bersama-sama. Orang hidup ke bumi tidak bersama-sama, tapi bangkit bersama-sama. Neneknya hidup lebih awal, bisa mati, jadi cucunya adalah mati lebih awal. Tapi ketika bangkit, antara nenek dengan cucu bersama-sama. Karena itu banyak bagaikan belalang yang beterbangan. Ketika manusia bangkit, jangan kita punya pikiran bahwa badan kita seperti ini, wajah kita seperti ini, maka rupa kita telah dibentuk dengan rupa yang lain, dan badan kita sudah diganti dengan badan yang lain. Jangan kira ini yang kita bawa, Allah menggantinya. Ala anubaddila amthalakum, kami akan mengganti rupamu, rupa kita akan berubah. Wa nunsyiakum, dan kami akan membentukmu dengan bentuk yang baru. Bima la ta'lamun, kamu sendiri tidak tahu bagaimana rupa kamu. Kalau orang mati dibangkitkan seperti ketika dia hidup, misalnya ada orang pincang, kalau dia mati kemudian dibangkitkan dari kubur pincang lagi, ya tidak, dia sudah diganti dengan wujud yang baru dan rupa yang baru, tapi ruhnya yang sama, ruhnya sama, tapi badannya yang berbeda. Logika sederhana seperti begini. Pisang, ketika pisang itu diambil oleh tukang pisang, dibuka cangkangnya, lalu cangkang pisang diasupkan ke tempat sampah. Cangkang pisang itulah badan. Yang diambil oleh tukang pisang apanya? Pisangnya. Pisang itu ruh. Ketika tukang pisang itu akan membentuk pisang, dicokot pisangnya, terus diganti, dibungkus, kubungkus nu anyar, jadi goreng pisang. Jadi kulit pisang yang pertama sudah hilang, yang dibentuk baru adalah ruhnya. Makanya ruhnya yang lama, tapi bungkusnya yang baru. Kemudian surat Al-Isra ayat 49, A'inna kunna idhaman a'inna lamabusuna khalqan jadid. Apakah kami apabila sudah hancur menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibentuk dengan makhluk yang baru? Jawabannya iya. Ya, kita jangan berpikir bahwa kita akan seperti ini, tapi ruh kita yang ini, gitu. Ruh kita yang ini. Makanya tahdhibur ruh itu lebih penting daripada tahdhibul jasad. Mendidik fisik itu lebih penting daripada mendidik fisik, itu tidak lebih penting daripada mendidik ruh kita. Nah, kenapa orang tidak percaya bahwa ketika dibangkitkan akan dibentuk dengan bentuk yang baru? Ternyata wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Bagi Allah, membangkitkan dengan membentuk yang baru itu lebih enteng ketimbang menciptakan awal.
seperti mobil. Apakah yang banyak itu pabrik mobil atau yang banyak itu bengkel mobil? Yang banyak bengkel, sabab bengkel tinggal ngarakit. Yang tidak banyak pabrik mobil, sebab etama menciptakan awal. Allah menciptakan kita di awal itu sudah mampu, bisa. Apalagi Allah membangkitkan lalu membentuk yang baru. Karena dengan membentuk yang baru, ruhnya sudah ada, yang belum ada sasisnya, gitu. Jadi mesinnya sudah ada, cuman yang belum itu sasis. Karena itu, jika orang tidak percaya bahwa Allah mampu membangkitkan lalu membentuk yang baru, itu adalah ahwanu, bagi Allah lebih enteng ketimbang menciptakan yang awal. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari kubur itu tergantung ketika dia matinya. Apakah dia dibangkitkan itu dalam keadaan baik atau buruk, tergantung ketika dia mati. Yub'asu kullu 'abdin fil qabri ala ma mata. Akan dibangkitkan seseorang dari kubur tergantung ketika dia mati. Al-mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqihi. Orang mukmin akan dibangkitkan sesuai imannya, orang munafik akan dibangkitkan sesuai dengan kenipakannya. Makanya ketika orang mati dalam keadaan munafik, bangkit pun dalam keadaan kesulitan. Apabila dia mati dalam keadaan keimanan, maka bangkit pun dalam kemudahan. Orang frustasi dalam hidup sehingga dia bunuh diri, padahal terbunuh diri ge paeh sorangan. Nah, kenapa dia bunuh diri? Karena ingin melepaskan kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi. Padahal setelah dia mati, kesulitan itu sudah menanti, karena dia bunuh diri yang hukumnya haram. Jika dia dibangkitkan nanti, maka dibangkitkan dalam keadaan kesulitan. Karena itulah ketika orang bangkit dari kubur, Al-Quran menjelaskan ada wifdan, ada wirdan. Orang dibangkitkan dari kubur wifdan, bagaikan delegasi negara. Begitu dia bangkit dari kubur, sudah disambut oleh para malaikat. Kalaulah seperti di dunia, turun dari kapal, seorang delegasi negara sudah disambut oleh para pejabat, lalu berjalan di atas karpet merah. Itu orang yang bangkit karena dia mukmin adalah wifdan, bagaikan delegasi negara. Jadi sambut malaikat dengan kendaraan akhirat, lalu ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Yang kedua, ada orang yang bangkit dari kubur itu wirdan. Dia bangkit, tidak ada yang menyambut, diacuhkan oleh orang. Jangankan untuk disambut, pakai disiapkan kendaraan, ditanya pun juga tidak. Ini adalah bagi orang yang munafik. Karena itu Rasulullah menjelaskan dalam surat Maryam, yauma nasrul muttaqina ila rahman wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan. Jadi ada wifdan, ada wirdan. Alam ketiga, mahsyar. Setelah kita bangkit nanti, kemana kita pergi? Digiring oleh Allah ke alam akhirat yang ketiga, yang disebut mahsyar.
Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa asarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami mengumpulkan mereka, tak seorang pun yang tertinggal. Itu bisa kabur. Semua orang menuju ke alam mahsyar itu. Berapa lama di alam mahsyar? Ada hadis yang menerangkan di alam mahsyar itu lebih dari 50.000 tahun. Yang satu hari di alam mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Bi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Sehari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Tinggal ngitung, mangga. Kalau di alam mahsyar ada 50.000 tahun, satu tahun saja udah 366 hari. 366 hari, satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Mangga hitung sabaralila. Nah, gitu. Bagaimana kondisi kita di alam mahsyar nanti? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasru yaumal qiyamah a'ma. Orang yang menghindari dari Allah, dari ingat Allah, akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang menghindari zikir, dia akan buta. Kemudian orang yang zalim daripada hari akhirat nanti, mereka akan terikat dengan rantai dan bajunya mereka dibuat dari ter. Yusarul mutakabbirun wal mutajabbirun yaumal qiyamah amsalu darri fi suratir rijali yakshahumudzillu. Orang yang mujrimin di mahsyar nanti akan terinjak-injak oleh orang bagaikan semut yang terinjak-injak oleh manusia. Rasulullah menjelaskan 3 macam orang di mahsyar nanti. 1, musyatan. Dia di mahsyar berjalan kaki. Kedua, rukbanan. Dia di mahsyar nanti berkendaraan. Yang ketiga, yamshuna ala wujuhihim. Mereka di mahsyar nanti berjalan terbalik, kaki di atas, wajah di bawah, lalu berjalan dengan wajah-wajah mereka. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berkendaraan, dan ada yang berjalan dengan wajah. Di mahsyar sudah kelihatan orang yang berpaling dari zikir Allah, orang yang mutakabirun, orang yang mutajabbirun, mereka akan terinjak-injak orang. Selesai mahsyar, kemana kita akan menuju? Ke alam yang keempat, hisab, alam perhitungan. Bagaimana peliknya hisaban akhirat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan Rasulullah SAW juga telah menjelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 92 sampai dengan 93, bahwa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhanmu, kami akan tanya seluruhnya. Semua akan ditanya Allah. Bagaimana peliknya hisaban akhirat itu? Pertama, Allah akan berbicara langsung pada manusia tanpa hijab, tanpa peterjemah. Jadi kita langsung, Allah berbicara langsung pada manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang di antara kamu kecuali Allah
akan berbicara dengan kalian yang tidak dapat terjemah, wala hijabun yahjubuhu, tanpa penghalang yang menghalangi. Jadi Allah berbicara langsung. Kedua, tangan nih, kaki, semua yang kita pakai di dunia ini nanti dihadirkan di akhirat nanti. Ini dihadirkan. Wujud kita sudah berubah dengan wujud yang lain, rupa kita sudah rupa yang lain, tapi tangan dan kaki kita dihadirkan lalu ditanya. Ini pelik. Tangan yang kita pakai jadi saksi. Karenanya surat Nur ayat 24 menjelaskan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, anggota badan menjadi saksi. Keempat, ternyata peliknya kisaban akhirat itu, tanah yang kita injak ini berbicara, lapor pada Allah. Apa yang tanah bicarakan? Ya Allah, dia telah melakukan perbuatan di atas punggungku hari ini, dan hari ini. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, di mana ketika kita menafsirkan ayat yaumaidin tuhaditsu akhbaraha, di mana bumi menceritakan beritanya. Apa yang beritakan bumi itu? Maka bumi itu berbicara bahwa amilta alayya kada wa kada yauma kada wa kada, engkau telah melakukan demikian ala dohri, di atas punggungku. Yang kelima, tadi semua akan ditanya. Dua, Allah berbicara langsung. Tiga, anggota badan ini dibawa, dihadirkan. Itu keempat. Kemudian yang keempatnya, bumi yang kita injak akan berbicara menjadi saksi. Yang kelima, amal catatan yang telah dicatat oleh malaikat dan rekaman amal yang kita bawa dibuka. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Infitar ayat 10, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin, catatannya dibawa. Lalu yang keenamnya, wa nukhriju yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura, kitabnya diperlihatkan. Yang ketujuhnya, ikra kitabaka, baca. Tuh, langsung. Kemudian yang kedelapannya, mungkin kita ragu terhadap apa yang kita baca ini benar atau tidak, terjadilah yang disebut dengan mawazin, timbangan amal perbuatan. Wa nadau mawazinal qisto, Allah menyimpan timbangan amal keadilan, bukan satu timbangannya. Sawi menjelaskan timbangan akhirat itu sampai 100. Kenapa timbangan akhirat itu banyak sampai 100? Untuk membuktikan kebenarannya. Ditimbang dengan timbangan ini benar, ini benar lagi, ini benar lagi, ini benar lagi. Jadi membuktikan akan kebenaran. Karena itu hisaban akhirat itu satu ditanya keseluruhan, Allah berhadapan langsung, badan menjadi saksi, tanah ikut berbicara, rekaman diperlihatkan, kemudian catatan dibuka, kita langsung membaca catatan itu. Lalu yang ketujuhnya, timbangan itu dilakukan. Setelah timbangan dilakukan, pamaman sakulat mawazinuhu bahwa bi'isyatir radiyah, yang berat masuk surga. Pamaman khopat mawazinuhu pa'umuhu hawiyah, masuk neraka hawiyah. Tapi ketika terjadi penimbangan amal, ada yang pas
antara baik dengan buruk sama. Kalau yang berat kebaikan masuk surga, kurang berat kebaikan masuk neraka. Karena yang beratnya amal keburukan, ada yang pas. Maka orang ini tidak masuk surga, tidak juga masuk neraka, tapi disimpan di tempat yang tinggi, namanya Al-A'raf, menonton ahli surga yang senang dan menonton ahli neraka yang tidak senang. Dia nonton. Ya, kita jangan berpikir daripada masuk neraka lumayanlah nonton kayak tidak begitu. Sebab nonton orang senang tidak berarti senang. Orang pemenang dahar tapi kita nonton nuker dahar. Nah, tapi orang pemenang dahar. Orang ningali jalma nu disiksa, sekalipun kita disiksa, kita pun merasa sakit hati. Itulah balasannya. Jika sudah habis masa menonton, barulah dia masuk surga. Karena itu di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Al-A'raf. Wa bainahuma hijabun, antara surga dan neraka ada pemisah. Wa alal a'rafi rijalun, di atas Al-A'raf itu ada penghuni yaribuna kullam bisimahum, yang menonton tahu kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika melihat ahli surga, saya ingin masuk surga. Ketika melihat ahli neraka, ya Allah, saya tidak akan mampu untuk masuk ke neraka. Habis masa menonton, lalu masuk surga. Pertanyaannya, apakah ada orang mukmin yang masuk langsung ke neraka? Berat amal timbangan kebaikan masuk surga, berat amal keburukan kurang kebaikan masuk neraka. Kalau seimbang adalah ashabul a'raf. Adakah orang mukmin yang masuk neraka langsung? Ada orang mukmin yang timbangan amal kebaikannya ringan, lebih berat kepada amal keburukan, lalu dia masuk neraka, tapi pada ujungnya karena dia punya iman, dengan imannya dia akan diambil dari neraka yang setelah hitam kelam lalu dimasukkan ke surga. Itu. Inilah alam hisab. Setelah selesai alam hisab, masuklah kita nanti menuju rumah kita yang hakiki, melewati suatu jalan yang disebut dengan sirat. Nah, kita sirat, orang suka menyebutnya adalah siratal mustaqim, illa wariduha, tidak ada orang yang tidak melewati itu. Ahli surga akan melewati, ahli neraka akan bergelimpangan. Makanya di manakah letak sirat di akhirat nanti? Setelah alam hisab, orang akan menempati rumah hakikinya, orang akan melewati sirat. Setelah berat pada kebaikan masuk surga, berat kepada keburukan adalah masuk neraka. Nah, di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, ya budu alul jannati jannata, ahli surga masuk surga ujung-ujungnya, wa ahlu dari nara, lalu ahli neraka masuk neraka. Sumaya kulul muadzinu, setelah ahli surga menjadi penghuni surga, ahli neraka menjadi penghuni neraka, maka ada muadzin yang mengumandangkan perintah Allah, ya ahlan nar la mauta, wahai penghuni neraka, sudah tidak ada kematian lagi sekarang mah. Jadi kalau sudah masuk neraka sudah tidak akan mati lagi. Kalau sekarang kita hidup di dunia masih akan mati.
Kemudian wa ya ahlal jannah, wahai ahli surga, la mauta, tidak ada kematian lagi bagi kamu sekarang mah, khuludun, kamu kekal abadi di surga. Inilah rumah kita yang hakiki, masa depan itu. Bukan ini rumah kita, ini mah tempat bernaung sementara, sekalipun nyenyak berteduh di bawah pohon yang rindang, tapi nikmatnya sementara, kekal abadi di sana. Nanti orang akan dimasukkan surga dengan macam-macam jenis surga, dan masuk neraka juga akan macam-macam jenis neraka. Ada yang disebut jahanam, sumur yang dalam. Ada neraka lado, pengupas kulit kepala. Ada neraka hutomah, api yang menyala-nyala. Ada neraka hawiyah, jurang dalam apinya yang sangat panas. Ada lagi neraka sakor, api panas menghabiskan. Semuanya tidak ada yang menyenangkan. Di neraka nanti ulah sieun teu aya tempat tidur, aya ranjang, aya salimut, aya kasur, ngan kabeh dijieun tina seuneu neraka. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Ulah dipilih hiji oge tina jenis neraka nu tadi itu, sebab tidak ada yang menyenangkan. Nah, yauma naqulu li jahannam halim talat wa taqulu hal min mazidin. Ternyata neraka itu tidak pernah merasa puas, merasa kenyang. Apakah masih ada untuk ditambah? Maka siap untuk menerima. Kemudian jika kita menjadi orang baik dan beruntung, maka kita akan menjadi ahli surga. Ahli surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis surga. Ma'wa, ada surga tempat kembali. Ada adan, surga tempat tinggal yang kekal. Darul khulud, perumahan yang kekal. Firdaus, kebun yang padanya ada kemuliaan. Darussalam, perumahan kesejahteraan. Darul maqam, perumahan ketenangan. An-Naim, taman-taman kenikmatan. Maqam amin, kedudukan yang sentosa. Itu nama-nama surga. Dan jangan digambarkan oleh kita orang masuk surga itu hanya dalam satu surga. Itu ya. Bisa saja orang masuk surga itu dia punya tempat di Darussalam, dia juga punya tempat di Darul Maqam, dia juga punya tempat di Darul Naim, juga dia tempat di Maqam amin. Karena jannat, surga-surga. Orang kaya di dunia bukan satu kan rumahnya, ya. Di komplek ieu boga, ya. Di rumahan ieu boga, di perumahan ieu aya, sehingga banyak tempat membuat hidup dunia menjadi senang. Gambaran orang mukmin di surga tidak satu tempat, tapi bisa memiliki bertempat-tempat. Karena itu disebut jannat, surga, Nah, itulah rumah kita yang mesti kita cari, yang kita kejar, yang mesti kita persiapkan. Sebab dengan cara itu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, gembirakanlah orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin, bagi mereka itu banyak surga, tajri min tahtiha anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min tabarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu
ketika diberi rizki, oh ini rizki sudah ada di dunia dulu yang pernah kami nikmati, dan wa utubihi mutasyabiha, ternyata di akhirat nanti ada juga rizki yang mirip seperti di surga, tapi rasanya dan warnanya juga beda. Walahum fiha ajwajun mutahharatun, di sana ada pasangan-pasangan yang disucikan, tidak pernah haid, tidak pernah nipas, dan juga tidak ada kotoran. Jangan digambarkan bahwa di surga nanti apabila kita masuk surga kita rek indit ka toilet, tidak ada toilet. Sebab kalau ada toilet berarti tempat yang bau, tempat yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana mereka bisa mengeluarkan yang telah dia makan, yaitu lewat keringat-keringat yang keringatnya adalah harum bagaikan minyak kasturi. Mutahharatun wa hum fiha khalidun, suci bersih, tidak ada bau, dan mereka kekal di surga. Itulah pembahasan kita rumah masa depan. Sekali lagi, rumah kita bukan di sini. Ini mah rumah sementara, nikmat nage sakedeng. Rumah kita masih jauh di depan. Kita akan mengalami 5 alam: alam barzah, alam ba'as, alam mahsyar, alam hisab, baru masuk ke alam jaza, yaitu alam pembalasan. Barulah sampai kepada rumah yang hakiki. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.